Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herusuddin Febriansyah dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keamanan informasi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja. Keamanan informasi. Keamanan informasi, istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Peralatan ini mencakup seperti mesin fotokopi, mesin fax, serta semua jenis media termasuk dokumen kertas. Tujuannya adalah 1. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan, menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Integritas, semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keuangan informasi atau Information Security Management. Aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management. CIO adalah orang yang tepat untuk memikul tanggung jawab atas keamanan informasi. Namun, kebanyakan organisasi mulai menunjuk orang-orang tertentu untuk dapat mencurahkan perhatian penuh terhadap aktivitas ini. Keamanan manajemen informasi. Manajemen risiko dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini, di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Terdapat pilihan lain untuk merumuskan kebijakan keamanan informasi dengan tolak ukur atau benchmark adalah tingkat kinerja yang disarankan. Tolak ukur keamanan informasi atau Information Security Benchmark adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Apabila perusahaan mengikuti pendekatan ini, maka disebut dengan kepatuhan terhadap tolak ukur atau benchmark compliance. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat bersifat internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis. Diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius dibandingkan ancaman eksternal, karena pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Tindakan kecelakaan dan disengaja. Banyak terjadi kerusakan karena kecelakaan. Maka dari itu, sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan kecelakaan. Jenis ancaman. Di sini ada 5 jenis ancaman. Yang pertama, virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Yang kedua, worm. Worm tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri, tetapi dapat menyebarkan salinan melalui email. Yang ketiga, Trojan horse. Tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya. Si pengguna menyebarkan sebagai suatu perangkat. Pada saat perangkat tersebut digunakan, perangkat itu menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dalam fungsionalitas sistem tersebut. Yang kepada adware, yaitu memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Dan yang kelima, spyware, mengumpulkan data dari mesin pengguna. Risiko keamanan informasi adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Di sini ada 3. Yang pertama, penggunaan yang tidak terotorisasi. Terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan maupun mampu melakukan hal tersebut. Penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seorang dapat merusak dan menghancurkan peranti lunak maupun peranti keras sehingga menyebabkan operasional komputer tidak berfungsi. Yang ketiga, modifikasi yang tidak terotorisasi. Perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan dan tanpa disadari menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Persoalan e-commerce.
Menurut survei Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce. Untuk itu, perusahaan-perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditujukan secara khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce. Seperti kartu kredit sekali pakai. Bekerja dengan cara saat pemegang kartu ini membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Angka inilah dan bukannya nomor kartu kredit pelanggan tersebut yang diberikan kepada pedagang e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Manajemen risiko. Pengidentifikasian risiko ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Dari risikonya, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi, dan menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Tingkat keparahan dampak dan diklasifikasikan menjadi yang pertama, dampak yang parah atau severe impact. Yang kedua, dampak yang signifikan atau significant impact. Dan yang ketiga, dampak minor atau minor impact. Setelah analisis risiko diselesaikan, hasil temuan sebaiknya didokumentasikan dalam laporan analisis risiko. Isi laporan sebaiknya mencakup informasi seperti berikut. Yang pertama ada deskripsi risiko, yang kedua sumber risiko, terus ada tingginya tingkat risiko, yang keempat pengendalian yang diterapkan pada risiko, yang kelima para pemilik risiko, yang keenam tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, yang ketujuh jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko. Jika perusahaan telah mengatasi risiko tersebut, laporan harus diselesaikan dengan cara menambahkan bagian akhir. Dan yang terakhir apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko. Kebijakan-kebijakan informasi. Kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Ada 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Yang pertama ada fase pertama, yaitu inisiasi proyek. Fase yang kedua, penyusunan kebijakan. Fase yang ketiga, konsultasi dan persetujuan. Fase yang keempat, kesadaran dan edukasi. Dan fase yang kelima, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan terpisah dikembangkan untuk yang pertama, keamanan sistem informasi. Yang kedua, pengendalian akses sistem. Yang ketiga, keamanan personel. Yang keempat, keamanan lingkungan dan fisik. Yang kelima, keamanan komunikasi data. Yang keenam, klasifikasi informasi. Yang ketujuh, perencanaan kelangsungan usaha. Dan yang kedelapan, akuntabilitas manajemen. Kebijakan ini diberitahukan kepada karyawan sebaiknya dalam bentuk tulisan dan melalui program pelatihan dan edukasi. Setelah itu, pengendalian dapat diimplementasikan. Pengendalian atau control adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengendalian teknis atau technical control, yaitu pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Sistem gangguan atau sistem deteksi gangguan mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Salah satu contoh yang baik adalah peranti lunak proteksi virus. Di sini firewall. Pendekatan ketiga adalah membangun dinding pelindung. Firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Firewall ada 3. Yang pertama, firewall penyaring paket. Yang kedua, firewall tingkat sirkuit. Dan yang ketiga, firewall tingkat aplikasi. Yang kedua, pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi produk dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Yang ketiga, pengendalian informal mencakup program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Ketiga jenis pengendalian tersebut mengharuskan biaya. Dengan demikian, keputusan untuk mengendalikan pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Tapi dalam beberapa industri terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lain. Standar industri. The Center of Internet Security (CIS) adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Dalam 2 bentuk, CIS benchmark
dengan cara menerapkan pengendalian khusus teknologi dan CIS scoring tools untuk menghitung tingkat keamanan, membandingkan dengan tolak ukur, dan menyiapkan laporan yang mengarahkan pengguna dan administrator sistem untuk mengamankan sistem. Sertifikasi profesional. Profesi teknologi informasi menawarkan program sertifikasi. Di sini ada 3. Yang pertama, Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, dan Institut SANS. Meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Kebijakan ini dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Manajemen keberlangsungan bisnis. Awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan bencana. Namun, istilah yang lebih positif adalah perencanaan kontingensi. Terdapat subrencana yang umum. Yang pertama, rencana darurat menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Yang kedua, rencana cadangan. Perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak bisa digunakan. Yang ketiga, rencana catatan penting adalah dokumen kertas, mikroform, dan mikro penyimpanan dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan. Rencana catatan penting menentukan bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi. Oke, itu saja yang biasa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.